Coba jujur, berapa kali kamu buka Quran, tapi ujung-ujungnya malah buka notif? Kita bilangnya cuma sebentar, tapi begitu scroll, tahu-tahu sudah 40 menit lewat, dan yang tersisa cuma satu pertanyaan sederhana. Kenapa aku selalu kalah sama notifikasi? Kita semua pernah ngalamin hal yang sama, niatnya mau buka Quran, murojaah, paling enggak satu halaman. Tapi setiap kali mulai, ada aja gangguan kecil. Dan setelah itu, kita langsung nyalahin diri sendiri. Kayaknya aku malas. Kayaknya aku kurang niat. Padahal menurut penelitian perilaku, sekali otak terganggu, dia butuh sekitar 20 menit buat kembali fokus penuh. Artinya, satu notifikasi kecil sama dengan puluhan menit konsentrasi hilang. Hafalan jadi patah, ayat terlewat. Hati ikut gusar. Kita butuh tahu, fokus itu hilang. Karena apa sebenarnya? Untuk paham masalah fokus, kita harus lihat lebih dalam. Fokus bukan cuma kerja otak. Fokus adalah kondisi hati. Dalam Al-Quran, kejernihan hati sering digambarkan sebagai cahaya. Ketika hati bersih, cahaya itu memancar. Tapi ketika hati penuh kebisingan, cahaya itu tertutup. Dan di zaman sekarang, kebisingan itu datang dari mana? Notif, pesan, komentar, konten tanpa henti. Psikologi modern menyebut fenomena ini attentional residue, sisa perhatian yang bikin hati nggak pernah benar-benar tenang. Dan di titik inilah, dalil ini terasa sangat kuat. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Bukankah itu yang sering terjadi hari ini? Kita mengikuti apapun yang muncul di layar. Kita mengikuti notif yang tak penting. Kita mengikuti suara-suara digital yang tak memberi ilmu. Dan tanpa sadar, fokus kita terkikis pelan-pelan. Kita mulai bertanya, ada nggak sih cara sederhana untuk kembali tenang? Jawabannya, sudah ada sejak dulu dalam syariat. Dan justru sangat sederhana. Pertama, jeda. Sebelum baca Quran, diam sejenak. Tarik napas, tenangkan hati, niatkan belajar untuk Allah. Kedua, batasi gangguan. Matikan notifikasi, pakai mode do not disturb, tutup pintu-pintu kecil yang mencuri perhatian. Ketiga, micro practice. Satu ayat yang dipahami lebih berharga daripada 10 ayat yang dibaca terburu-buru. Cara-cara ini bukan cuma ngatur ulang ritme otak, tapi juga menenangkan hati. Di Rumah Quran Asy-Sholihin, ini bukan teori, ini diterapkan setiap hari. Setiap halakoh dimulai dengan 5 menit sunyi, tanpa gadget, tanpa ping, tanpa gangguan. Awalnya berat, tapi lama-lama terasa bedanya. Santri lebih cepat fokus, hafalannya lebih kuat, hatinya lebih stabil. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena lingkungannya mendukung. Dan kalau cara ini kamu terapkan di rumah, hasilnya sama. Fokus nggak lagi tercecer, hafalan jadi lebih awet. Membaca Quran terasa lebih hidup, hati lebih tenang, kepala lebih jernih. Dan semua bermula dari satu ayat tanpa notifikasi. Dari langkah kecil itu, cahaya hati mulai muncul. Fokus bukan lagi musuh, tapi nikmat yang bisa dijaga. Pada akhirnya, kita hanya bisa memohon, Ya Allah, jadikanlah kami penjaga cahayamu. Rumah Quran Asy-Sholihin, menjaga cahaya ilmu, menumbuhkan generasi Qurani.